yang kita bahas tadi tentang najis. Najis itu dibagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah, najis ringan. Dua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughalladhah. Apa itu najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah itu najis ringan. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan juga belum memakan suatu apapun atau belum memakan makanan kecuali ya lalu minum asin. Nah, itu najis yang ringan sekali itu. Maksudnya najis ringan itu gimana kok disebut najis ringan? Kok disebut najis ringan itu gimana? Karena dalam mensucikannya itu sangat mudah. Cukup apa? Cukup disirat-sirati atau disiram pakai air. Nggak perlu airnya jadi ketika ada ompol bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI itu, mensucikannya cukup disiram-siram pakai air. Terus dilap sudah. Nah, kemudian ada najis mughalladhah. Kebalikannya dari najis mukhafafah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Artinya dalam mensucikannya itu cukup rumit. Apa kan najis mughalladhah itu? Najisnya apa? Najis mughalladhah itu najisnya dari anjing dan babi. Di najis anjing dan babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau kalian umat Islam itu jangan jangan suka main anjing, jangan suka main babi, atau malah memelihara. Nggak baik memelihara anjing ataupun babi. Karena apa? Itu ada suatu hadis itu menjelaskan ketika di rumah kita kok ada anjing, itu malaikat rahmat nggak mau masuk rumah kita karena ada kita memelihara anjing. Itu anjing dan babi itu termasuk najis yang berat. Ketika kita terkena air liur anjing atau terkena babi atau terkena kotoran dari anjing atau babi itu kita berarti kena najis berat. Dan juga anak turunnya, artinya ketika anak-anaknya ketika anak turunnya meskipun dengan ini, dan juga anak turunnya meskipun dengan hewan yang suci, artinya kawin silang. Jadi ketika ada anjing, misalnya ini anjing dengan kambing, nah ini kawin silang, anjing dan kambing kawin silang. Nah, anak-anaknya ini juga termasuk bisa menyebabkan kita najis, karena najis mughalladhah. Tentunya najis juga termasuk najis mughalladhah meskipun dengan hewan yang suci. Jadi ketika ada anjing dan kambing kok kawin silang, nah itu anak-anaknya juga menjadi najis mughalladhah. Nah ini disebut najis mughalladhah karena tadi cara mensucikannya itu sulit, cukup rumit. Cara mensucikannya itu najis mughalladhah itu dengan cara dibasuh pakai air suci dan mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya itu dicampuri dengan tanah yang suci. Ini boleh di tengah, boleh di akhir, boleh di awal. Pokoknya dalam 7 basuhan ini harus ada salah satu yang dicampuri dengan tanah. Misal di depan kita campuri air, dikasih tanah, terus buat mensucikan najis tadi, najisnya dari anjing dan babi. Boleh di tengah ataupun di akhir. Kalau dalam penelitian itu ada yang mengatakan mengapa harus pakai tanah? Karena ada bakteri-bakteri dari anjing dan babi itu yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Itu ya, itu cara mensucikan najis mughalladhah. Kemudian yang ketiga najis apa tadi? Ada najis mutawassithah atau najis sedang. Artinya najis mutawassithah itu adalah semua jenis najis kecuali yang termasuk kategori najis mukhafafah.
atau najis mutawasitoh. Jadi semua najis kecuali yang masuk kategori dua tadi, najis khafafah ataupun najis mughalladhah itu disebut najis mutawasitoh. Di banyak macam-macamnya najis mutawasitoh. Contoh apa? Darah, nanah, itu utah-utahan, terus kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran manusia, termasuk najis mutawasitoh. Banyak bangkai. Cara mensucikan najis mutawasitoh itu gimana? Cara mensucikannya itu harus dibasuh menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan harus mengalir, artinya harus dialiri, airnya harus mengalir. Gak boleh umpama di kebak telek terus ember kebak banyu, embere ming cilik langsung dicemplungi ngono, kuwi urung apa? Belum suci, karena itu airnya tidak mengalir. Kalau mensucikan najis mutawasitoh itu airnya harus mengalir di pancuran atau di ember tadi, terus disokke, disuntake nenggon sing najis, dilangi sampai hilang apanya? Hilang baunya, rasanya, dan juga warnanya. Kalau telek lencong kan itu wambune tentengan kok. Angel ngilangi, makanya nganggo sabun. Bener, kena telek lencong kok wiji ora nganggo sabun, dipastikan kok ambune sono wis ra ono warnane kok belere diambu. Nah, isih tentengan ora nganggo sabun, itu tadi isih najis. Soale isih ono ambune. Nek sing kalau rasa itu dikira-kira ya semisal. Kalau rasa itu dikira-kira ya, kalau mau dirasakan juga boleh. Dikumbah telek, dilangi, dikumbah, wis ora ono warnane, diambu, wis ora ono, terus dirasake didilat. Wah, rasane tangane dhewe. Dadi ya wis suci, sudah suci. Ya, itu najis mutawasitoh. Oke. Saya kira cukup sekian dulu kita mempelajari tentang ini, tentang thaharah. Besok kita mempelajari tentang wudu. Kita mempelajari tentang thaharah, kita harus sampai ke macam-macamnya dulu ya. So, kita lanjutkan tentang bab wudu. Oke, saya kira sekian dari Bapak, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti apa yang Bapak sampaikan. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.